Tinggal di negara beriklim tropis seperti Indonesia, nggak bisa dipungkiri ya kalau kita itu masih berhadapan dengan beberapa penyakit endemik nih. Salah satunya adalah penyakit kaki gajah atau filariasis limfatik. Nah, mungkin nggak sedikit orang yang berpikir kalau emangnya masih ada ya penyakit kaki gajah. Padahal masih lumayan banyak juga kasus kaki gajah di Indonesia loh. Berdasarkan data pada tahun 2022 aja, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebutkan bahwa jumlah penderita kaki gajah atau filariasis di Indonesia itu bisa mencapai 8.635 orang. Dan didapati ada 5 provinsi dengan jumlah kasus tertinggi, yakni Papua sekitar 3.629 kasus, Papua Barat 620 kasus, NTT 1.276 kasus, Aceh 507 kasus, dan Jawa Barat 424 kasus. Itu baru yang terdaftar, belum lagi dengan kasus-kasus yang nggak tercatat kan? Artinya nih, masih sangat relevan dan penting banget buat kita mengetahui cara pencegahan kaki gajah dan tentunya bagaimana cara yang tepat untuk mengatasinya. So, yuk simak video ini sampai selesai. Halo, saya Dr. Abi dari Halo Dokter. Penyakit yang satu ini namanya aja nih yang kaki gajah, tapi penyebabnya bukan gajah loh ya, melainkan cacing yang dibawa oleh nyamuk. Jadi, biang keladi utamanya adalah cacing filaria yang menyerang kelenjar getah bening nih. Cacing ini bisa menular dari satu orang ke orang lain lewat gigitan nyamuk yang sudah terinfeksi. Terus kenapa dong disebut kaki gajah? Nah, jadi gini, di dalam tubuh, cacing filaria bisa menyebar melalui pembuluh darah dan kelenjar getah bening. Kemudian cacing ini akan berkembang biak di pembuluh getah bening, lalu menyumbat peredarannya sehingga menyebabkan kaki bengkak. Hampir mirip seperti gajah, makanya namanya kaki gajah. Tapi sebenarnya, gejala khas dari kaki gajah ini yaitu pembengkakan, itu juga bisa terjadi di bagian tubuh yang lain, kayak lengan, dada, bahkan alat kelamin. Udah gitu nih ya, gejala pembengkakan ini pun gak akan langsung muncul begitu seseorang terinfeksi gitu ya. Dan ada fase-fasenya, nah itu akan saya jelasin di video ini, makanya perhatikan baik-baik ya. Pertama-tama ada fase tanpa gejala. Jadi pada fase awal, itu waktu saat penderita baru terinfeksi, biasanya nggak akan muncul gejala apapun tuh. Tapi bukan berarti nggak terjadi apa-apa di tubuh penderita ya. Cacing penyebab kaki gajah sudah menyebabkan kerusakan pada sistem aliran getah bening dan juga ginjal, hingga bisa menurunkan daya tahan tubuh. Selanjutnya adalah fase akut. Nah, fase ini ditandai dengan peradangan lokal yang melibatkan kulit, kelenjar getah bening, dan juga pembuluh limfatik. Kondisi ini biasanya terjadi sebagai respons daya tahan tubuh terhadap parasit. Nah, gejala yang muncul itu biasanya adalah demam, pembengkakan kelenjar getah bening, dan juga bengkak pada tungkai kaki. Terus pada pria bisa juga terjadi pembengkakan pada kantong zakar. Berikutnya adalah fase kronis. Jadi, ketika penyakit kaki gajah sudah berkembang menjadi kronis, jaringan limfa akan membengkak dan terjadi penebalan pada kulit kaki. Nah, di fase inilah mulai muncul gejala pembengkakan di area tubuh tertentu. Nggak hanya di kaki yang mulai kelihatan besar, tapi juga muncul gejala lain kayak kulit yang terasa kaku dan keras, terus sakit di area yang bengkak, menggigil, demam, dan juga ngerasa nggak enak badan. Itulah fase-fase dari penyakit kaki gajah. Kalau kamu mengalami satu atau beberapa gejalanya, saran saya jangan ditunda-tunda dan langsung periksakan diri ke dokter ya. Buat mengatasi kondisi ini, biasanya dokter akan memberikan obat-obatan jenis antiparasit seperti albendazol, ivermectin, atau dietilkarbamazin sitrat ya. Nah, obat-obatan ini dinilai efektif untuk membersihkan darah dari cacing parasit, sekaligus mencegah penyebaran ke organ lain. Tapi tentunya supaya efektif, obat ini perlu dikonsumsi secara disiplin, sesuai dengan dosis dan juga aturan pakai yang dianjurkan oleh dokter. Sekarang pertanyaannya gimana ya cara mencegahnya? Nah, kamu perlu tahu apa aja sih yang bikin seseorang jadi lebih beresiko terhadap kaki gajah? Yang pertama adalah tinggal di lingkungan yang endemik kaki gajah. Artinya di daerah atau wilayah kamu tinggal itu secara konsisten ada terus nih wabah penyakit ini. Lalu yang kedua, tinggal di lingkungan yang tingkat kebersihannya buruk. Dan yang ketiga, sering digigit nyamuk atau tinggal di lingkungan yang banyak nyamuknya. Jadi apa yang perlu dilakukan nih supaya bisa meminimalkan risiko penularan kaki gajah? Pertama, jaga kebersihan lingkungan dengan baik, terutama dari genangan di sekitar rumah. Kedua, kalau lagi banyak nyamuk, pakai baju dan celana panjang atau pakai lotion anti nyamuk. Dan yang terakhir, perkuat daya tahan tubuh biar bisa melawan berbagai penyakit infeksi. Kalau masih mau tahu cara-cara yang lainnya, kamu bisa juga tanya-tanya lebih lanjut sama dokter. Nggak perlu ribet ke rumah sakit, sekarang udah bisa konsultasi secara online juga, misalnya lewat aplikasi Halo Dokter. Di aplikasi ini kamu bisa tanya-tanya sepuasnya soal keluhan apapun, ataupun kekhawatiran kamu tentang kesehatan. Respons dokternya cepat, terus jawabannya juga akurat.
Nah, cuma itu aja, kalau butuh pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut, kamu juga bisa buat janji konsultasi langsung sama dokter di rumah sakit terdekat dari tempat kamu tinggal. Lewat aplikasi ini juga, jadi nggak perlu capek-capek buat antri daftar konsul kan? Nah, untuk nyobain layanan tadi, habis nonton video ini langsung aja download aplikasi Halo Dokter di Google Play atau App Store. Oke, segitu dulu informasi yang saya berikan kali ini. Semoga nggak bikin panik, tapi malah bikin kamu lebih bijak, waspada, dan juga aware dengan kesehatannya. Memang dibutuhkan juga kerjasama yang baik dari masyarakat, perangkat daerah, dan dinas kesehatan setempat untuk membentuk dan menjalankan program pengentasan serta penanggulangan filariasis. Maka sebagai langkah awal, kamu bisa share video ini sebanyak-banyaknya ke keluarga atau kerabat untuk membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan kondisi ini. So, jangan lupa subscribe YouTube channel Halo Dokter biar kamu nggak ketinggalan sama beragam informasi kesehatan terbaru dan ter-up-to-date. Dan kalau kamu punya saran mengenai topik kesehatan yang menarik dibahas oleh Halo Dokter, langsung aja tuliskan di kolom komentar di bawah. Oke? Salam buat keluarga dan jangan lupa untuk selalu hidup sehat bersama Halo Dokter.